Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Unit Time. Untuk pembahasan kali ini yaitu terkait perhitungan PPh pasal 21. Karena adanya perubahan terkait tarif pasal 17 Undang-Undang HPP, maka dari itu perhitungannya pun juga berubah. Kalau kalian penasaran, pengen tahu, yuk langsung saja kita cekidot. Oke, baik. Kali ini saya mau membahas perhitungan PPh pasal 21 bagi karyawan tetap. Untuk pembahasan ini, pastikan kalian sudah belajar di video saya sebelumnya, yaitu terkait PTKP dan tarif progresif Undang-Undang HPP yang terbaru. Oke, contoh soalnya di sini adalah Wati adalah seorang wanita yang bekerja sebagai karyawan tetap di PTA dengan gaji sebulan sebesar 6 juta rupiah. Di mana PTA mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM, Jaminan Kematian, JHT, Jaminan Hari Tua, ada JP, Jaminan Pensiun. Selain itu juga mengikuti program BPJS Kesehatan. Selain itu, Wati belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ya, saya sebutkan seperti ini saja karena tarif BPJS itu bermacam-macam, tergantung pilihan perusahaan masing-masing ya. Untuk tarif BPJS di sini yang tenaga kerjaan saya sudah cek ya. Tarif BPJS untuk yang sebentar ya. Ya. Ini ada iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK tadi, tarifnya berbeda-beda. Ada yang tingkat risiko sangat rendah, risiko rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi gitu ya. Saya ambil yang paling rendah yaitu 0,24% dalam sebulan. Ya, iuran JKK seluruhnya dibayarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja ya. Jadi BPJS ini sebesar yang sangat rendah 0,24%, semua ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya untuk jaminan kematian ya, iuran jaminan kematian ditetapkan 0,3% dari upah pekerja sebulan yang dibayarkan juga oleh perusahaan. Sedangkan untuk JHT ya, JHT BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari dua opsi, ada yang dibayarkan oleh pekerja dan ada juga yang dibayar oleh pemberi kerja. Ada yang dibayarkan oleh pekerja berarti karyawannya sendiri, dan ada juga yang dibayar oleh perusahaannya. Yang dibayar oleh perusahaan sebesar 3,7% dan yang ditanggung oleh pekerja atau karyawannya 2%. Sedangkan kalau jaminan pensiun itu dibayar oleh pemberi kerja 2% dari upah sebulan, sedangkan yang dibayar oleh pekerja 1% dari upah sebulan. Ya. Ada juga BPJS Kesehatan ya, ingat BPJS itu ada dua, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sebenarnya dibagi dua, ada yang mandiri dan ada yang karyawan yang dibayar oleh perusahaan ya. Jadi BPJS Kesehatan bagi perusahaan itu tarifnya 5%. 5% dibagi, 4%-nya ditanggung oleh perusahaan dan 1%-nya ditanggung oleh karyawan. Perlu diketahui, iuran BPJS Kesehatan perusahaan adalah dengan menggunakan batas rendah upah minimum, jadi minimumnya dikali UMK atau UMR setempat, dan batas tertingginya mencapai 12 juta rupiah gitu. Ya, jadi dari asumsi ini sudah saya buat range. Jadi JKK tarifnya 0,24% ditanggung perusahaan, saya ambil yang paling rendah ya. Jaminan kematian 0,3% hanya ditanggung perusahaan. Jaminan hari tua dan 3,7% ditanggung perusahaan dan 2% ditanggung karyawan. Jaminan pensiun 2% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung karyawan. Untuk jaminan kesehatan 4% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung karyawan. Ya. Dari contoh tadi ya, dimana tadi Wati belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, maka cara perhitungannya gaji pokok Wati tadi sebesar 6 juta ya,
Kalau ada lembur tambahkan, karena di soal tidak ada lembur maka kosong. Kemudian tunjangan itu ada dua ya, ada tunjangan dalam bentuk uang, contohnya bisa tunjangan istri, tunjangan anak gitu ya, tunjangan transport, tunjangan makan, yang penting wujudnya uang dan diterima oleh karyawan langsung. Sedangkan tunjangan yang kedua yaitu tunjangan BPJS. Tunjangan ini tidak diterima oleh karyawan tapi masuk ke BPJS. Akan diterima oleh karyawan jika dia dapat klaim jaminan kecelakaan kerja, klaim jaminan kematian, klaim jaminan kesehatan ya. Untuk tunjangan dalam bentuk uang juga tidak ada tadi tunjangan BPJS-nya, yaitu kita asumsikan pakai yang terendah jaminan kecelakaan kerja yaitu tadi 0,24% dikali dengan gaji pokok sebulan ketemu 14.400, kemudian jaminan kematian 0,3% dikali dengan gaji pokok ya, ketemu 18.000. Jaminan kesehatan ya, tadi tarifnya 4% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung karyawan. Untuk tunjangan BPJS ini ambil tarif yang dibayar perusahaan karena kan masuk tunjangan bagi karyawan, jadi yang ditanggung perusahaan, yaitu 4% dikali dengan gaji pokok. Ingat, maksimal untuk jaminan kesehatan adalah dikali 12 juta. Maka ketemu total tunjangan sebesar Rp272.400. Maka penghasilan bruto kita dapatkan dari gaji pokok ditambah lembur ditambah total tunjangan, ketemu Rp6.272.400. Di sini juga ada pengurang itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan ini wajib bagi karyawan tetap ya. Tarifnya yaitu sudah pasti 5% dikali dengan penghasilan bruto, dimana maksimal biaya jabatan dalam sebulan adalah 500.000. Karena ini di bawah 500.000 maka tuliskan sesuai hasil perhitungannya. Kalau lebih dari 500.000 maka tuliskan maksimalnya yaitu 500.000. Untuk jaminan hari tua ya, kalau pengurang lihat yang ditanggung oleh karyawan. Jaminan hari tua 2%, jaminan pensiun 1%. Jaminan hari tua 2% dikali dengan gaji pokok ketemu 120.000. Jaminan pensiun yaitu 1% dikali dengan gaji pokok. Begini. Maka total pengurang ya. Jadi perhitungan ini berdasarkan peraturan Per 16 tahun 2016 ya. Untuk yang terbaru sepertinya belum keluar. Ini. Maka penghasilan bruto dalam sebulan dikurangi dengan total pengurang menghasilkan penghasilan neto sebulan ketemu Rp5.778.780. Maka penghasilan neto cari setahun ya, dari sebulan dikali 12 ketemu setahun. Nah, dari penghasilan neto setahun akan dikurangi dengan PTKP. PTKP sudah saya bahas sebelumnya. Tadi di soal Wati itu belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berarti PTKP-nya yaitu TK 0. Berarti meliputi apa saja PTKP-nya? Yaitu WP pribadi 54 juta saja. Punya kan? Hanya 54 juta saja. Maka besarnya PTKP hanya 54 juta. Berarti nanti penghasilan neto setahun dikurangi PTKP menghasilkan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini akan kita perhitungkan di PPh pasal 21 ya.
Ada juga PKP pembulatan, yaitu bulatkan ke ribuan penuh ya. Jadi 3 digit terakhir ini akan berubah jadi 000. Jadi PKP-nya 15.345.000 seperti ini. Maka PPh pasal 21-nya kita menggunakan tarif 5% saja. 5% dikali dengan 15.345.000. Ini setahun, sebulannya berarti dari setahun kita bagi 12 ketemu 63.938 rupiah. Begini ya, semoga bisa dipahami penjelasan saya dan semoga membantu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.